Baiklah, mari kita mulai. Ini buat arsip seperti biasa ya. Jesselyn pakai yang astronot. Satu lagi kepencet, berarti bunglonnya kita remove. Nama depan Laura. Oke, mulai. Kita full screen kan. Mana tadi? Oke, kita akan mulai pelajaran hari ini. Ini untuk kalian yang tidak bisa mengikuti secara langsung atau terkendala koneksi, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lain. Pengaruhnya ini bisa di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Seperti biasa kita cek koneksi dulu. Ayo buruan. Time's up. Sip. 34. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi dilihat dari dua lingkup, itu ada secara sempit dan luas. Jadi kalau yang sempit ini ada antara desa dengan kota, dengan ya itu ya, bukan denhan, typo. Kemudian secara luas ini antar negara dan antar benua. Sebelumnya kita akan melihat video. Silakan di play.
Oh iya, di video kan nggak ada suaranya ya. Jadi ini intinya adalah video yang menggambarkan percakapan antara ayah dan anak, dan intinya adalah bukan masalah uang, tetapi tentang masalah persahabatan, cinta, dan lain-lain. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu ialah yang membuat kita kaya. Mantap. Kemajuan nih, lancar semua koneksinya. Mantap. Jadi ada pertanyaan, lebih memilih tinggal di mana kalian, apakah di desa atau di kota? Kebanyakan yang pilih di kota ya. Kita akan lihat alasannya. Karena itu bagus. Karena mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan. Karena di desa lebih sejuk. Karena tinggal di kota lebih mudah. Oke, karena di desa jarang ada jaringan dan di desa terbatas. Karena lebih modern, kehidupan tercukupi, daerah pertahanan gajinya besar, tidak ada kecelakaan di desa pasti. Karena gampang, mudah, nggak usah pusing kalau pengen sejuk, tinggal jalan ke desa. Penghasilan di kota lebih banyak. Oh, di kota nih. Karena di desa biasanya sinyalnya jelek, sejuk. Kota lebih banyak penduduk, mudah bergaul dengan yang lain. Karena hidup sederhana dan tidak butuh banyak uang. Oke, lebih senang tinggal di kota ya. Kenapa, Alvin? Karena hidup di desa lebih adem hawanya dan biaya hidup di sana lebih murah. Saya bukan orang yang senang Karenina. Saya bukan orang yang senang keluar dan bermain seperti di desa. Saya lebih memilih tinggal di rumah untuk menggambar. Oke, pilih kota ya. Karena teknologi di kota pasti lebih maju. Di desa lebih dingin dan adem dan tidak banyak polusi dan panas. Oke. Alasan saya karena hidup di kota lebih enak, gampang, kemana-mana banyak kendaraan. Oke. Lebih sejuk, lebih suka suasana dan gaya hidup. Tadi saya telat isi, Pak. Angel. Oke, lebih sejuk suasana, barang lebih murah, orangnya lebih perhatian dan gotong royong. Oke, masih adakah yang mau jawab? Oke, siapa nih? Di kota lebih modern daripada di desa. Si ada lagi kah? Cepetin aja ya. Slide-nya banyak nih soalnya. Lanjut. Desa. Desa ini menurut KBBI adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang punya sistem pemerintahan sendiri. Desa biasanya dipimpin oleh seorang kepala desa. Sedangkan pedesaan itu daerah pemukiman yang sangat dipengaruhi kondisi alam nih.
Bisa tanah, iklim, air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk tempat itu. Jadi mayoritas masih bekerja di sektor agraris. Sedangkan kota daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat, ini menurut KBBI. Kemudian perkotaan itu adalah daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan yang tinggi, serta fasilitasnya modern dan sebagian bekerja di sektor luar pertanian atau selain di sektor agraris, bisa industri, bisa di perusahaan, retail, banyak banget. Cepetan kayaknya. Diulangi bisa nggak sih? Lanjut. Wih, benar atau salahkah pernyataan ini? Daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, air. Sebagai syarat penting, terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk disebut pedesaan. Bener dong, ayo ini Agnes Iskia Greta. Yuk, nggak usah nungguin waktunya habis. Nomor 8 nggak bisa ngetik. Kenapa? Time's up. Next. Daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi, fasilitas modern, sebagian besar bekerja di luar pertanian disebut desa. Apakah pernyataan ini salah atau benar? Iskia lagi, Greta lagi, Agnes lagi. Ada kendala koneksi kali ya? Atau mereka pakai dua nama nih? Oh iya. Ada yang double-double nih. Oke, lanjut. Perhatikan gambar setelah slide ini, angka dalam bulatan kuning menunjukkan jumlah penduduk yang hidup di daerah perkotaan. Semoga gambarnya terlihat ya. Aduh, angkanya nggak kelihatan lagi.
Oke, lanjut. Kok ini nggak kelihatan sih? Nggak bisa di scroll juga. Oke. Perubahan keuangan terlihat dari alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian atau bahkan pemukiman di Eropa. Ini sudah terjadi sejak lama sehingga menyebabkan terbentuknya kota dan kota yang udah ada penduduknya semakin bertambah. 50% lahan di Asia itu telah berubah menjadi lahan pertanian dan banyak pula yang telah menjadi daerah perkotaan. Tahun 2015, PDS mencatat 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Lanjut. Ini adalah gambar proses alih fungsi lahan. Ini adalah proses alih fungsi hutan. Jadi nggak ada suaranya. Waduh. Apa jadi nggak ada suaranya? Nah, yang penting bisa dijawab lah. Setelah melihat ketiga gambar tadi, oke, time's up. Ternyata lebih banyak yang berpendapat banyak efek negatifnya. Oke, next. Aduh, tampilannya rusak ini. Kenapa jadi kayak gini? Berarti quizzes ini nggak boleh di zoom in, zoom out nih. Jadi rusak nih. Oke, bagus.
Jadi harus dikasih data waktunya nih biar semangat jawabnya nih. Kebanyakan jawab negatif. Coba cari yang positif. Oke. Bisa jadi pertanian. Oh, oke. Ya. Next slide. Banyak hidup di desa. Bukan di perkotaan ya. Ternyata secara statistik. Oke, next slide. Ini kenapa lagi ada leaderboardnya? Oke, kaget. Dampak interaksi desa dengan kota, beragam jenis pekerjaan, peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan sarana transportasi, masuknya budaya desa ke kota, dan kesadaran politik meningkat karena perkembangan sosial media. Sedangkan dari sisi kota, oh masih ada satu lagi, berkembangnya pendidikan. Kemudian dari sisi kota, sumber perolehan tenaga kerja dan sumber daya alam, jadi desa itu jadi pemasok tenaga kerja sama bahan mentah. Kemudian beberapa sayangnya yang kurang sukses ini menjadi pengangguran, jadi nambah beban kota. Kemudian penduduk desa ini ternyata masih banyak yang mempertahankan budaya desa meskipun mereka sudah ada di kota. Silakan di play. Aduh, nggak ada suaranya. Waduh.
Oke, ini adalah video penutup ya. Jadi kalian bisa lihat dan pelajari contoh bagaimana orang desa melakukan inovasi karena pengaruh kehidupan dari kota. Di pertemuan hari ini sampai di situ dulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke bidang-bidang yang mendapat pengaruh, baik itu di sosial budaya, politik, pendidikan, dan ekonomi. Oke, terima kasih ya yang sudah melihat video ini.